Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, berjumpa lagi dalam podcast Sego. Nah, podcast Sego kali ini kita akan membahas tentang jersey ini. Ini jersey apa? Di sebelah kanan saya sudah ada pemuda-pemuda tampan dan rupawan. Kita mau tahu siapakah mereka. Dimulai dari yang paling ujung kanan. Halo, kenalin aku Baskalis Rasya dan di sini aku dari lingkungan Franciscus de Sales. Aku Theodosius Wahyu dari Stasi Citra Harmoni. Oh, sudah Stasi Citra Harmoni masuk di podcast Sego. Nah, oke, kalian diundang ke sini sudah tahu kenapa? Sudah. Kenapa? Sepertinya mau ditanya-tanya ini. Iya, tentang jersey yang keren ini loh. Oh iya. Ini jersey apa ini? Jersey futsal. Jersey futsal ya. Official OMK Santa Monica Grian. Betul. Gabungan dari mana aja anggotanya? Dari Mojosari ada? Mojosari sih pernah ada yang ikut. Terus ada yang dari mana ya? Itu apa? Kedamaian. Saya sendiri dari Citra Harmoni. Citra Harmoni. Tentunya yang dari paroki Santa Monica Grian juga banyak juga. Nah, gimana ceritanya kok bisa akhirnya membentuk jersey ini sekaligus dengan timnya? Awalnya itu karena ini sih, kita itu kan mau mulai lagi. Ini kan dulu futsalnya dari OMK Krian ini kan sempat mati suri kalau disebut ini. Mati surinya itu kenapa? Karena terakhir main itu 2017. Nah, setelah 2017 udah nggak ada lagi futsal. Karena apa ya? Mungkin semangatnya turun karena habis kalah di turnamen di Gresik. Yang Gresik itu ya. Nah, itu kan kita kalah terus, main 3 kali kalah terus itu. Akhirnya setelah itu selesai udah nggak ada lagi mainnya. Mungkin sudah pasrah semua ya. Terus kebetulan waktu tahun lalu 2024 saya sama Rasya ini ngobrol gimana kalau kita ngadakan futsalnya lagi, dibangkitkan lagi. Akhirnya ya puji Tuhan bisa terlaksana. Terus mulai bulan 10 ya? Bulan 10 atau 11. 10-11. Antara bulan Oktober 2024 itu mulai lagi kita ngumpulin anak-anak dari OMK Krian khususnya ya. Mungkin waktu itu cuma beberapa orang, mungkin ngepres 10 orang buat main ya. Kita main-main sambil didokumentasi sehingga yang lain-lain bisa tahu, bisa lihat dari status atau story Instagram. Akhirnya mulai ikut gitu. Terus kita itu ya pasti kalau mau narik orang kan pasti nyari motivasi ya. Motivasinya apa? Diikutkan lomba. Sebelum ikut lomba, nah kita mau bikin jersey ini supaya ada seragamnya lah buat ikut lomba gitu. Oke. Nah, waktu pengumpulan anggota-anggota itu gimana ceritanya? Ini sih. Bagaimana caranya sehingga terkumpullah satu tim ini? Kalau dari saya sendiri itu mengajak ke biasanya perwakilan. Kalau dari OMK ini yang bisa futsal siapa aja. Kalau ada yang mau futsal tapi belum bisa futsal diajak. Nah misalnya kayak si Rasya ini, saya kan ngobrolnya sama Rasya. Itu ngobrolnya gimana ya ngajak anak. Sebelumnya saya itu pesimis, bilang ke Rasya, saya ini nggak ada anaknya gimana. Terus ya kata Rasya, nggak apa-apa mas, diajak aja anak-anak yang anak SMA Katolik kan itu ada teman-temannya. Terus dari Miss Dinar juga diajak. Ya mungkin dari ceritanya Rasya gimana kalau Rasya? Mungkin awal kebentuk tim ini tuh dari omongan tadi kan mas. Itu tuh sebenarnya waktu kur, itu waktu latihan kur, latihan kur OMK ada omongan kayak gitu. Kan kita juga istilahnya nyari kegiatan buat OMK gitu kan. Terus jatuhlah itu tadi ngumpulin anak-anak gitu. Mas Wahyu juga bilang kumpulin arek-arek dari luar juga. Tapi aku kan sekolah di negeri ya mas ya. Jadi otomatis kan banyak kan temanku bukan Katolik gitu. Bilang ke Mas Wahyu kayak gitu. Jadi kayak aku gak ada mas, temanku rata-rata bukan Katolik. Tapi ya wes setelah itu kan ada Mikel juga. Mikel gitu aku ajak gitu mas. Mikel tolong kumpul no arek-arek gitulah. Kumpulin anak-anak buat siapa yang mau ikut. Akhirnya
join itu tadi mas, kebentuklah mulai main latihan kayak gitu. Oke, berarti ajakannya dari mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Nah ini kalau teman-teman yang lain yang mau join, gimana caranya? Ya ini sih kita sebenarnya juga udah ada grup di WA, di WA. Tapi kita itu memang nggak membentuk akun Instagram khusus futsal ya, karena nggak usah lah, biar sudah masuk di OMK aja ya. Biar masuk di OMK juga. Mungkin bagi teman-teman kalau ada yang belum tahu ada futsal di OMK Krian ini, bisa lihat diikuti Instagramnya OMK Krian. Biasanya ada kayak repost-repostan story atau dari kegiatan gitu ya. Ya, kegiatan futsal. Kita biasanya tiap minggu dulu. Terus mulai-mulai karena takutnya bosen kan. Kalau bosen kan nanti takutnya merotoli ya. Kalau mau ikut main itu. Jadinya kita buat sistemnya itu 2 minggu sekali buat main futsal itu. Biasanya antara hari Minggu atau hari Sabtu gitu sih. Oke. Nanti kalau teman-teman mau join bisa menghubungi Wahyu atau Raisya. Kok Raisya? Rahasia mas. Raisya. Ya. Nah, nanti bisa dicantumkan di deskripsi di YouTube ya untuk kontak personnya, atau bisa juga menghubungi lewat Instagram OMK Santa Monica Krian gitu ya. Oke, nah waktu terbentuk awal suasananya gimana timnya ini? Dikumpulkan kan? Nggak ngerti ini bisa main atau enggak. Suasananya gimana pertama kali? Kalau pertama kali membentuk ya mas, ini ada cerita lucunya ini. Monggo. Waktu pertama kali itu saya nge-share ke grupnya OMK. Nggak tahu itu bulan apa, sebelum bulan Oktober atau bulan November yang mulai aktif ini ya. Sebelum itu, mungkin pertengahan tahun 2024 lah. Oke. Mungkin tanggal berapa saya lupa. Itu saya ngajak nge-share ke teman-teman OMK ada futsal nih di lapangan Abadi yang deket kan. Iya. Ya, itu yang datang cuma berapa? 4 orang. Yang datang cuma 4 orang waktu itu. Ada saya, terus sama Mas Abi, Abi, ada Ko Sandi. Satunya siapa ya? Grego. 4 orang ini. Sandi kan sudah 3 orang itu. 6 berarti 6. Aduh, itu akhirnya yang datang ya cuma 4 orang, sama ada yang cewek-cewek, ada Tere sama siapa? Resi ya, itu cuma 6 orang, tapi ya yang cewek nggak ikut. Akhirnya kita cuma buat main-main aja, buat ngabisin waktu kan, mumpung udah booking lapangan. Nah, akhirnya ya setelah itu mulai meredup lagi kan, karena dari awal testimoni aja udah nggak ada yang datang gitu loh. Kebetulan ya kembali lagi ke cerita yang tadi, saya akhirnya nyari anak lah yang sekiranya bisa buat ngejak kerjasama untuk membangun lagi futsal ini. Akhirnya ketemu Rahasia di KUR itu, ngobrol-ngobrol, akhirnya ya terjadilah untuk ngumpulin anak tim itu. Ini yang paling mendukung sih yang dari bantuan dari teman-teman SMA Krian. Itu banyak ya? Ya, walaupun ada yang nggak Katolik, itu kita tetap ngajak aja, jadi yang ikut futsal itu nggak hanya yang beragama Katolik. Siapa tahu habis susah Katolik ya. Ya, itu loh. Kan ini awalnya memang niat dari ini sih, dari minat dan bakat ya kan. Iya. Gitu, biar menumbuhkan minat-minatnya. Ya biar rame dulu lah istilahnya. Kalau sudah rame yang bukan Katolik, nggak bercanda ya. Tapi waktu ngumpul pertama kali ya sudah tim kan, sudah ada tim itu suasananya gimana? Apakah canggung, apakah kemudian malah ada perdebatan dan sebagainya? Kalau saya melihat sih perdebatan nggak ada, tapi kalau canggung mungkin ada, pasti ada. Karena kan memang dari beberapa lingkungan, dari beberapa sekolah, dari beberapa mungkin ada yang agama lain, nggak kenal, saling nggak kenal. Akhirnya canggung-canggung, tapi kalau main futsal, namanya main futsal biasanya ya sudah main enjoy aja. Nanti begitu selesai main udah kenal gitu. Tapi ada cara khusus nggak dari Rahasia sama Wahyu ini yang digunakan untuk supaya teman-teman ini bisa lebih cepat kenalnya sehingga timnya lebih terbentuk solidnya itu lebih cepat gitu? Rahasia mungkin? Nah, kalau aku sendiri ya caranya ya itu mas, tadi kayak kita kan di lapangan kan
sebelumnya nggak kenal. Tapi kan kalau main futsal kan otomatis kita ada komunikasi satu sama lain, anak lain gitu kan. Harus komunikasi. Jadi kayak kita misalnya, ayo rek, bolai. Terus habis itu saling percaya kalau susah passing, kalau misalkan nggak tahu kemana kembali lagi ke depan gitu. Jadi kayak kita itu langsung buka komunikasi gitu mas, biar kan nanti seumpama kita itu buka komunikasi, yang lain kan akhirnya ngikut gitu. Jadi satu sama lain kan otomatis saling ngomong, mungkin gitu mas. Oh keren loh pemuda-pemuda Paroki Santo Monica Krian ini. Nah ini sayang kalau pemberdayaannya kurang, fasilitasnya kurang diperhatikan juga ya. OMK kurang diperhatikan ya. OMK gimana dulu ini, banyak ini jangkauannya. Ya, pasti diperhatikan lah sama gereja ya kan. Terus setelah itu kalian sudah persiapan untuk lomba. Oh ya. Terus dalam persiapan itu bagaimana tentang kepemimpinannya di situ? Oh ya. Jadi itu tadi seperti yang saya omongkan di awal tadi. Anak-anak kalau main futsal itu pasti punya motivasi, punya apa ya? Motivasinya itu apa dulu? Harus dipancing dulu kan pakai motivasi supaya niat, supaya apa ya? Semangat. Ya, saya sebagai pengurus ya motivasinya ngasih, ayo besok ada turnamen loh, ayo besok ada turnamen berkelas ini Surabaya ini, kita tunjukkan ini Krian ini belum pernah tampil, ya tak omongkan aja yang belum pernah dilakukan, supaya di tahun ini ada perubahan, supaya di tahun ini kita itu ikut terlibat di mata Surabaya gitu loh. Krian ini kan di Sidoarjo ya kan, sering orang itu taunya Krian ya pasar Krian atau pasar sapi. Iya. Saya aja kalau di Surabaya bilang gereja Krian, oh Krian ada gerejanya ya, gitu biasanya. Parah. Gitu. Jadi ya sebelum itu tak motivasi anak-anak ini, ayo kita latihan. Teman-temannya yang belum pernah ikut diajak aja, nggak apa-apa. Yang agama Katolik, yang belum bisa main diajari main, nggak apa-apa, ikut aja dulu. Intinya gitu. Intinya itu kumpul dulu. Akhirnya pada saat itu kebetulan juga pengalaman saya itu sudah ikut 4 kali turnamen di Surabaya, yang turnamen antar gereja Katolik ini. 4 tahun ini 4 kali saya beda-beda tim. Jadi saya itu cukup riskan ya. Ikut gerejanya teman-teman saya terus. Gereja Katolik atau gereja lain? Gereja Katolik. Gereja Katolik di Surabaya. Ikut gereja tahun pertama ikut gereja teman kuliah, tahun kedua ikut gereja teman sekolah, dan berikutnya. Nah saya ini ya apa ya, ada keresahan gitu loh, gereja saya sendiri kok nggak pernah saya bela gitu loh. Ini yang menjadi cikal bakal latar belakang kenapa kok terbentuk ini, karena sama-sama Rasya sama Wahyu punya keresahan untuk pemuda di Krian ini kok nggak tampil, karena basic kalian sudah sama-sama futsal ya. Nah terus selama melatih masa latihan terus sampai dengan hari H itu siapa yang bertanggung jawab itu? Kalau tanggung jawab sih ya semua yang udah ditunjuk untuk jadi tim ya. Biasanya kalau dari kebetulan juga sebelum turnamen yang se-Surabaya ini yang kita sebut aja turnamennya Trisi. Trisi apa singkatannya? Catholic Community Cup. Itu. Ini ada pialanya. Gede. Kita tunjukkan dulu nih. Third place Trisi KMK ITS 2025. Loh, baru ikut langsung juara 3 ini ya. Nah, apalagi kalau ikut terus ini. Ya. Juara 1 gampang ini kayaknya. Ini sih itu sih kegiatan tahunannya dari ITS, KMK ITS. Itu tiap tahun ngadakan terus. Nah, itu yang saya sharekan ke teman-teman OMK Krian kan sebagai motivasi untuk mereka ikut itu. Kan mereka kan belum pernah ikut yang turnamen antar gereja di Surabaya. Nah, saya ceritakan ini pengalamannya gimana, ini turnamennya gimana. Ini sekelas apa sih ya? Mungkin kalau bisa dikatakan dalam tanda kutip Liga Championnya Gereja Katolik di Surabaya. Cukup bergengsi berarti ya. Cukup bergengsi. Jadi yang menjuara ini pasti namanya itu pasti dipandang lah ya. Dipandang di Surabaya. Dan kebetulan kita kan kemarin juara 3 nih. Juara 3 loh. Udah setelah turnamen
banyak gereja-gereja itu ngajak kita main bareng loh. Oh, baru diakui. Langsung diakui loh, langsung banyak yang tahu loh semenjak turnamen itu. Bahkan setelah turnamen itu kita nggak latihan sendiri, kita langsung sparring. Sampai anak-anak ini, Mas ayo tak latihan sendiri kok. Dari kemarin ada aja yang ngajak, itu nggak berhenti. Mulai dari Anunsiata Sidoarjo, terus dari mana ya? Dari GKJW ini gereja Kristen. Ada juga sih dari gereja lain kayak di SVAP itu loh. Apa Vincentius Apaulo itu juga pernah ngajak, tapi mungkin jaraknya kejauhan itu belum sampai. Ada juga yang terbaru kemarin dari Gresik ya, Gresik. Santa Maria Gresik itu juga kita main ke sana. Ya inilah dampaknya dari kita ikut turnamen. Ada ofisialnya? Ofisial ada juga. Ofisialnya sih kalau futsal gini kan ada ya teman kita siapa? Grego. Ya sebagai pendamping kita lah. Satu orang aja? Ya, satu orang untuk mengurusi administrasi pada saat turnamen. Oh, untuk itu ya. Gitu. Nah, terus setelah itu, latihannya siapa yang jadi coach terusan? Kalau coach kan biasanya kalau pertandingan itu harus ada coachnya. Nah, ini ada? Kalau coach sih ya, saya menyebutnya bukan coach sih ya, cuma ngarahkan teman-teman aja. Saya sendiri kan juga ikut main, masa coach juga ikut main, gitu loh. Jadi ya cuma ngarahkan, nanti mainnya gini, main strategi sih, strategi nanti gimana caranya pressing, kalau ya teknik-teknik di futsal lah gitulah, dasarnya aja. Dan saya salutnya ini sih, kan kita mulai bangkit kembali ya. Dalam tanda kutip bangkit kembali 2025 itu ya? 2024, 2024 bulan 10 tapi bulan 10, bulan 11. Lah ini kan bulan berapa? Turnamen ini dijalankan bulan Mei. Belum genap 1 tahun aja kita udah mendapatkan prestasi gitu loh ya. Ya mungkin ini sih saya sama teman-teman ngasih target buat tim kita sendiri itu targetnya setidaknya kita bawa pulang piala lah. Entah juara 1, 2 atau 3. Ya, setidaknya kita dapat membawa pulang nggak tangan kosong lah ya. Betul, nggak tangan kosong. Dan ya puji Tuhan ya ini akhirnya terkabulkan membawa walaupun juara 3 tapi ini tetap piala gitu loh. Iya memang prestasi. Susah juga menghadapi berapa peserta waktu itu? 12 ya. 12 peserta dan kita berhasil untuk juara 3. Lah terus kan kita kan lingkupnya dalam lingkup gereja, tentu ada nilai-nilai kerohanian dari gereja Katolik yang dibawa, ya kan, tentang keguyupan. Nah, apakah dari kegiatan futsal ini, dari latihannya, pengumpulannya, kemudian sampai turnamen menang ini berdampak kepada OMK-nya nggak? Kalau dari turnamen ini berdampaknya ini sih, kalau yang saya lihat sendiri itu kayak dari sebelumnya kan kita juga ikut KUR ya, ikut KUR. Nah, KUR itu ya kalau bisa dibilang yang KUR itu aja gitu loh, anaknya itu aja. Nah, setelah mungkin dari kegiatan futsal ini, tadi anak yang belum pernah ikut KUR itu saya kemarin lihat loh, ada si Maxi itu kok sebelumnya belum ikut KUR, setelah ada ini kok ikut KUR gitu. Kebetulan juga anak futsal ini juga beberapa ada yang aktif di KUR gitu loh. Di KUR-nya OMK, Rahasia juga. Siapa aja sih ya biasanya? Kayak Maxi, terus mungkin ada Advent. Itu kan kiper kita, Mas. Kiper tim kita. Itu ikut KUR juga. Gitu. Kiper kita ada lagi itu Andre itu. Andre. Gila lu Andre. Sip. Nah, dalam menjalankan peran kalian masing-masing di dalam tim itu apa nilai kekatolikan yang dipegang dalam tim itu? Kalau nilai kekatolikan yang dipegang itu pertama sih ya memang kasih ya. Kasih bola ke lawan. Iya, nggak kelawan juga. Ya kayak main kita biasanya main futsal itu kan body contact ya, keras itu ya tetap kita kasih lah, jangan sampai walaupun kita beda suku, ada kan kita berbeda-beda kan di OMK ini. Nah, itu jangan sampai lah terjadi kekerasan, kita buat semangat kasih ini tumbuh di dalam futsal walaupun futsal itu mainnya keras gitu kan. Terus lagi ya nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong.
lain-lain lah. Intinya kita kalau main di futsal itu, apalagi kalau turnamen, kita selalu berdoa dong. Ya, kita berdoa ya tanda kemenangan biasanya, tanda salib, berdoa. Terus kita kalau ini sih yang paling lumrah, bahkan di dunia Eropa juga gitu. Setiap mencetak gol kita selebrasinya tanda salib biasanya. Itu nilai itu. Kalau nggak orang Katolik kan nggak bisa. bisa cuma nggak ngerti maknanya. Oh, kan? gitu. Kita kan lebih mengerti maknanya sehingga kita bisa mewujud nyatakan itu dalam setiap tindakan dalam hidup kita. Itu keren sekali nih, bahwa nilai-nilai Katolik tidak hanya ada di dalam gedung gereja, tapi juga bisa diaplikasikan di dalam futsal. Oh, bisa sekali. Nah, terus target ke depan apa ini? Ada turnamen apa lagi? Sudah ada lagi? Kalau target sih ya kita cuma mentargetkan ini sih, Trisi ini sih. Karena ya yang selama ini konsisten mengadakan tiap tahun itu ada Trisi. Tapi sebelum Trisi ini kita pernah ikut juga bulan apa? Januari ya? Oh iya, Januari. Februari itu juga ada ikut dari Telkom. Ya, acaranya Telkom. Itu turnamennya Telkom itu juga antar gereja Katolik. Cuma mungkin kurang seluas di acaranya ITS ya. Karena waktu itu berapa tim ya? Cuma beberapa gitu Mas, soalnya nggak banyak juga timnya itu. Dan kita itu cuma sampai buba apa? Nggak lolos grup Nggak ya? Nggak lolos grup tapi kita nggak kalah sama sekali. Kita poinnya sama tapi kalah Selisih di gol. selisih gol ya. Iya, jadi nggak lolos. Dari turnamen pertama sejak kembalinya futsal OMK Krian ini. Kita tapi ya setidaknya tidak kalah lah. Gitu. Dan itu adalah perjuangan yang tidak gampang untuk meskipun kalah, tapi dalam mengkoordinasikan teman-teman itu kan butuh perjuangan, tidak hanya tenaga ya uang juga kan, tentu kemana-mana, sewa lapangan dan sebagainya. Nah, apa kesan yang didapat dari Rasya sama Wahyu ini setelah berhasil mengumpulkan teman-teman ini dan menjadi suatu tim, kemudian ikut turnamen, kemudian akhirnya menang? Apa kesannya kalian Mungkin dapat? kalau dari aku kesannya ya Mas ya, kita kan udah dari awal sampai dapat piala ini tadi itu ya, kita itu bangga lah bisa bawa nama gereja Santa Monica Krian, terus Krian juga lebih dipandang. Terus selain itu juga kita kan sama anak-anak lebih raket lagi gitu. Lebih raket, terus juga kita punya rutinan tiap minggu latihan, ketemu anak-anak, kumpul. Jadi kayak nggak terputus lah Mas. Setelah turnamen itu masih kumpul terus gitu loh, nggak setelah turnamen terus juara kita sendiri-sendiri enggak, tapi kita tetap latihan bareng, tetap kumpul-kumpul bareng. Mungkin kalau aku gitu. Itu ya yang membuat kamu berkesan dalam membangun tim ini. Karena Wahyu? Kalau kesanku sejauh ini ya, mungkin ya bangga ya sama teman-teman ini, walaupun walaupun awalnya nggak kenal sana sini, sekarang itu bisa kenal semua loh. Dari mungkin hampir 30-an orang ini, 30-an anak yang terkumpul sejauh ini yang yang rutin itu bisa kenal semua. Bahkan saling menyapa di luar kegiatan futsal, di luar gereja. Mungkin saya nggak lihat secara langsung, tapi diceritain teman-teman, ada yang bilang kalau, oh itu Mas, kemarin aku ketemu sama ini di jalan. Loh, kamu lah dulu belum kenal ini ya? Oh iya, ini ya dari saya sih menjadi kebahagiaan tersendiri ya, bisa membantu teman-teman saling berteman gitu loh. Saling kenal akhirnya dalam lingkup, apalagi kita dalam iman gereja Katolik ya, sesama orang muda Katolik. Begitu. Kalau harapannya ke depan di tim futsal OMK ini, Rasya sama Wahyu gimana? Rasya? Saya duluan. Wahyu duluan aja. Iya. Oke. Harapan saya sih bisa mengikuti turnamen lain lagi. Ya mungkin Trisi pasti ya, karena kita sudah dapat satu pialanya walaupun bukan juara satu. Mungkin tahun depan kalau saya sih di atasnya juara 3 lah, nggak apa-apa juara 2 atau juara 1, setidaknya ada peningkatan. Kalaupun nggak meningkat nggak apa-apa, setidaknya kita dari
dari segi kegiatan ini rutin, nggak sampai berhenti gitu loh. Nggak sampai berhenti seperti yang terjadi di 2017 itu loh. Semakin meningkat ya apa ya, mungkin harapan lain kalau dari saya itu ikut turnamen yang buat anak-anaknya sendiri sih. Jadi walaupun tidak membawa nama OMK Krian, kan teman-teman ini kan dari kampus, dari sekolah, banyak yang jadi apa ya, pelajar itu bisa membawa sekolahnya sendiri atau kampusnya sendiri untuk bisa apa ya, bisa ikut dapat pengalaman juga ya. Iya, jadi OMK ini tidak hanya dari OMK untuk OMK, tapi dari OMK untuk dunia luar gitu loh. Gitu sih harapan kalau dari saya. Gitu. Mantap sekali. Memang frater ini mah. Kok rahasia. Kalau harapanku sendiri ke depannya Mas ya, kita itu tim OMK Krian itu apa ya, bisa ikut turnamen tadi pasti jelas. Kita emang targetkan nggak mungkin latihan-latihan gitu aja, pasti kita juga target ada pencapaian. Terus selanjutnya itu mungkin kita bisa itu Mas, kayak memperluas hubungan kita sama komunitas luar, itu juga bisa kayak lewat futsal bareng. Terus sama kalau misal apa ya Mas ya, Pak, cari jodoh. Jangan. Ya ini sih kayak lebih banyak yang ikut aktif kegiatan futsal OMK ini lagi gini. Mohon dukungannya teman-teman ya. Didukung ya Bapak Ibu juga. Tentunya teman-teman ini akan lebih bisa berkembang apabila dukungan dari orang tua itu juga menyertai. Oh iya ya Mas, kan? saya ada harapan satu lagi nih. Apa tuh? Ini. Nah ini kan yang sudah berjalan di OMK Krian ini kegiatan olahraganya hanya futsal. Nah harapan saya dengan adanya kegiatan futsal, dengan prestasinya futsal, ini olahraga lain itu juga ikut bisa muncul lagi seperti badminton ataupun voli ataupun yang lainnya lah yang bisa untuk mewadahi OMK ini. Teman-teman OMK yang di luar belum pernah tahu ada kegiatan ini, mungkin kalau ada teman-teman yang apa sih futsal, aku lo nggak bisa futsal, nggak suka futsal, badminton nggak ada ta, voli nggak ada ta. Nah harapan saya berikutnya mungkin dari podcast ini juga akan bertumbuh dan berkembang untuk olahraga lain gitu loh dari OMK Krian sendiri begitu. Bagus itu harapannya yang bagus juga, jadi menumbuhkan yang lain-lain juga sehingga banyak wadah. Mengingat sekarang ini kan kegiatan di luar itu kan menjadi cukup riskan untuk anak-anak muda, pergaulan-pergaulan bebas dan sebagainya, itu jadi ancaman juga bagi generasi-generasi muda. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di dalam gereja ini ya tentunya lebih mudah untuk diawasi gitu ya. Bagus. Nah, terus selama terbentuknya tim, kita ngomong setelah terbentuknya tim ya, kendala apa yang kalian hadapi? Dan bagaimana mungkin yang sudah terselesaikan itu bagaimana cara menyelesaikannya, yang belum itu nanti rencananya gimana? Kalau kendala mungkin di yang pertama ini mungkin bagi semua organisasi hampir sama, keuangan. Uang. Iya, kendala uang kan selama ini memang dari urunannya teman-teman, kalau ada sisa baru itu yang ditabung. Nah seperti untuk turnamen ini itu kami pakai uang kas dari futsal, memang pakai uang kas dari futsal, dan kemarin itu untuk konsumsi sendiri kami dibantu dari OMK untuk membiayai konsumsi. Untuk lain-lainnya ya dari kasnya OMK Krian sendiri, dari kasnya futsal sendiri. Terus kendala lain apa ya? Kendala lain ini sih kami juga seturut dengan berjalannya waktu mungkin mulai kurang orang, mungkin mulai ada beberapa teman yang udah seperti nggak aktif seiring berjalannya waktu ya. Contohnya seperti kalau saya kan sudah umur udah lebih, nanti untuk turnamen juga kan dibatasi umur, jadi nggak bisa ikut turnamen. Terus kalau dari teman-teman yang mulai dari SMA mau menuju kuliah, itu kan biasanya kuliah di luar kota, jadinya nggak bisa ikut aktif lagi.
Ya, kendalanya itu Regenerasi ya. regenerasi. Terus kalau dari yang lain apa lagi ya? Mungkin dari rahasia. Kendala ya. Kendala dari setelah terbentuknya tim ya, Mas. Mungkin ya itu tadi, Mas. Sama sih. Orangnya anak-anak itu juga mulai berkurang. Sama mungkin ini, Mas. Kadang itu latihan kita itu juga udah apa ya? Semangatnya itu menurun, Mas. Menurun. Ya. Kadang nggak serius gitu, kadang dibuat main-main. Ya nggak apa-apa sih, emang kan namanya main futsal ya, Mas ya. Tapi kayak udah beda lah dari awal kita kebentuk kan, kita serius, semangatnya ada. Ya mungkin itu, Mas, kekurangannya. Sekarang yang aku rasain itu. Terus yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan apa supaya semangatnya ini bangkit lagi? Mungkin ini sih, Mas, ngajak teman-teman lagi kayak lebih semangat lagi aja gitu. Ya ngajak latihannya kayak ayo wis semangat lagi. Mungkin secara di lapangan kita lebih apa ya, saling komunikasi lagi gitu, kayak ayo serius, ojo main-main gitu. Ingat aja kita bangun tim ini dari awal sampai punya target, sampai punya pencapaian itu susahnya seberapa gitu. Jadi jangan malas-malasan gitu aja sih. Bagus. Nah, mungkin dari penonton podcast Sego yang punya brand bisa pasang sponsor di sini bisa ya? Iya. Boleh ya pasang sponsor di sini ya? boleh. Bisa pasang sponsor di sini. Ya sumbang-sumbangan sedikit lah untuk futsal OMK ini sehingga jangan sampai ada masalah pendanaan. Nah, di sini ya? Ini ya. Bisa nanti banyak ini tempatnya lapang ini ya. Banyak nanti sebesar apa tergantung nominal yang diberikan. Nih. Ini SF Store ini belum masuk ini SF Store ini. SF Store iya ini. Mana ini? Nih ada tulisan Paroki Santa Monica Wih. Krian, Sidoarjo. Nih namanya udah lengkap nih, seperti alamat lengkap ini. Kurang nomor telepon ini. Iya, ini juga. Oh iya, ini nunut promosi ya, Mas ya. Ini sejauh ini sih ya, kita selama membentuk atau apa ya, mengadakan untuk membuat jersey ini, kita itu sudah sampai kloter 3 loh. Membuat jersey ini 3 kali berarti. 3 kali pesan, 3 kali pemesanan untuk beberapa lusin sih. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum punya jersey ini nggak banyak buat dipakai futsal aja loh. Ini bisa dipakai buat olahraga lain. Pakai Miss Dinar bisa. Latihan maksudnya, latihan Miss Dinar, buat latihan Miss Dinar. Yang teman-teman Miss Dinar kalau mau ikut futsal OMK nggak apa-apa, ikut aja. Gabung. Iya gabung. Kalau belum punya jersey nanti beli aja. Berapa harganya nih kira-kira? Harganya 140.000. 140.000 sudah sama celananya. Sudah sama celananya ini celananya. Mana celananya? Wede keren. Wapi. Keren ini. Kemarin juga dipuji sama Frater Dion loh. Frater Dion. Iya itu itu juga beli loh. Frater Dion itu dikomentari sama teman-temannya di seminari tinggi itu. Nah, iya. Itu kok bajunya bagus itu gitu. Sama Frater Dion bajunya dipakai pas lektor. Wah. Ini nih celananya seperti ini juga tuh, bagus tuh. Depannya. Depannya lu. Ya nunut promosi lah. Ya, supaya membantu. Yes, pendanaan ya. Ya, untuk betul. Nanti perkara nomor, perkara nama nanti bisa dibicarakan di kontak person yang tercantum di deskripsi atau bisa menghubungi lewat DM IG OMK Santa Monica Krian. Nah, terakhir nih tentang ucapan apa semangat untuk teman-teman yang belum gabung maupun yang sudah gabung dan semangatnya redup, silakan disampaikan satu persatu. Sehat dulu ya. Kebiasaan pemuda Katolik kebiasaan. Iya. Ya dah, bagi teman-teman mungkin ini sih kalau dari saya ini mau menuju ke teman-teman yang ngekos, teman-teman luar pulau yang barangkali belum tahu info tentang futsal. Seperti ada teman kita itu Mahesa sama Andri, itu dari Flores dua-duanya itu ngekos di dekatnya Rumah Sakit Anwar Medika. Itu memang dia kuliahnya di Anwar Medika. Stikes ya dia. Stikes apa? Nah, itu kuliah di situ. Mungkin ada teman-teman lain yang seperti Andri dan Mahesa ini bisa join aja ke kita. Kalau saya lihat di misa harian atau misa hari raya yang besar itu, saya lihat itu
anak muda Katolik ini di sini kok banyak ya, tapi wajah-wajahnya nggak pernah kelihatan. Kalau di apa ya, kalau di OMK, nah ini kan mungkin saya melihatnya mereka nggak tahu infonya, nggak tahu kabarnya. Nah ini waktunya untuk mengabarkan buat teman-teman yang apa ya nggak tahu info tentang olahraga, bisa join atau ikuti Instagramnya OMK Krian. Nanti banyak info-info di situ. Gitu. Rasya? Mungkin kalau aku buat teman-teman yang masih malu-malu join kita ini langsung join aja gak apa-apa. Soalnya kita juga butuh masa, butuh orang buat regenerasi kan tim futsal. Kalau umur kayak sudah kayak Mas Wahyu gini kan udah nggak dibutuhin lagi. Tapi masih boleh lah buat main-main. Masih boleh buat memeriahkan main-main. waktu latihan ya kan. Oh iya, kalau latihan kita itu nggak serius kok, nggak latihan kayak latihan timnas yang TC di Australia gitu enggak. Kita mainnya fun-fun aja, walaupun kita tadi bicara tentang regenerasi. Kalau ada OMK yang tua kayak siapa ya, sembarang lah, OMK yang umur 30 tahun ke atas kalau tidak terbatas usia, merasa ya? dirinya OMK itu gak apa-apa, join aja. Kalau mau olahraga mingguan, barangkali di rumah nggak ada yang ngajakin olahraga sampai perutnya buncit mungkin ya. Ikut join aja nggak Kan apa-apa. regenerasi kan buat ini Mas, pengurus aja kan, kayak selamanya kan turnamen kan pasti ada batas umur. Jadi kita kan pasti butuh regenerasi juga. Tapi kalau kita latihan fun-fun aja. Sampai umur berapapun kan terserah gitu. Siapapun boleh join. Iya, sejauh ini tadi kan ngomong turnamen ini, wah nggak apa-apa. Ini kalau latihan, kalau main hari apa tiap mingguan itu bukan latihan buat turnamen aja. Ini buat main fun-fun aja. Oke. Gitu, biar Ada lagi Rasya? Mungkin jangan malu-malu join itu aja Mas. Oke, jangan malu-malu join. Bagi bapak ibu yang memiliki anak yang suka marah dan menendang-nendang barang di rumah, joinkan tim futsal OMK. Oke, thank you Wahyu and Rasya atas waktunya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga sukses terus dan semangat untuk teman-teman futsal OMK. Kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.